Halo sahabat jari Plawi Chess, bagaimana perkembangan catur kalian? Apakah sudah ada bertambah teman-teman? Kalian sudah subscribe apa belum channel ini teman-teman? Bagi kalian yang belum subscribe dulu agar ilmu kalian bertambah. Di video kali ini jelas saya perlihatkan bagaimana Magnus Carlsen tumbang dihantam oleh Wesley Su. Apakah ada langkah blunder atau Wesley Su yang bermain sangat agresif? Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian, seperti yang saya katakan di awal, belum subscribe, harap subscribe dan nyalakan loncengnya. Sicilian Defense terjadi di papan. Selamat menyaksikan. Di sini, Wesley Su memegang buah putih, dan dia memulai dengan pion E4, Magnus Carlsen, pion C5. Sicilian Defense terjadi di papan. Bagaimana kelanjutannya ataupun langkah rumusannya setelah putih kuda ke C3 diperlihatkan variasi tertutup untuk Sicilian Defense. Magnus Carlsen kuda ke C6 dan putih kuda ke F3. Permainan berlanjut, pion E5 dimainkan. Putih gajah ke C4 mengancam pion yang ada di F7 nantinya untuk ke depan teman-teman. Ada pion G6 persiapan gajah Piacento. Wesley Su, pion D3, menjaga pion E4. Hitam, pion H6, menjaga kotak G5. Putih juga melakukan hal yang sama, menjaga kotak G4. Hitam merespon pion D6, berharap menjaga kedua pion yang ada di C dan di jalur E. Kuda ditarik mundur ke H2, mungkin mau manuver ataupun mempersilahkan pion nantinya bisa ke F4. Hitam gajah ke G7 dan putih rokade sayap raja. Hitam penempatan kuda ke F6 persiapan juga hal yang sama rokade sayap raja teman-teman. Pion F dimainkan dan dipukul saja setelah gajah menyambutnya. Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini rokade sayap raja. Wesley Su mulai melancarkan aksinya, menteri ke D2 menopang gajah untuk memukul pion yang ada di A6 jika memungkinkan, dan memberikan ruang bagi benteng untuk bisa berkoordinasi. Hitam, raja ke H7 menjaga pion yang ada di H6. Kuda ke F3, tujuannya sangat jelas teman-teman. Setelah kita melihat gajah ditempatkan ke E6 oleh Magnus Carlsen, kini giliran Wesley Su melakukan pembedaan permainan. Tidak melakukan langkah posisional, tetapi langkah taktikal yang kelihatannya brutal. Apa itu teman-teman? Yaps, tepat sekali apabila kalian juga berpikir kuda ke G5, tempo skak, mengorbankannya, dan langsung disambut oleh Magnus Carlsen. Setelah gajah pukul pion mengancam kuda 2 kali, di sini hitam berupaya untuk melindunginya. Kuda terlebih dahulu ke E5, putih mengancam kuda 3 kali, menteri ditempatkan ke F2, dan 3 kali juga dikawal penempatan kuda ke D7. Tetapi di sini berbeda teman-teman, saat pion dikorbankan fungsinya jelas. Setelah hitam memukul pion yang ada di E5, putih berkeinginan untuk menempatkan kudanya ke E4, menyerang kuda 4 kali. Dan tidak bisa lagi dilindungi teman-teman. Magnus Carlsen mengambil langkah menteri ke B6, mengancam pion yang ada di B2. Wesley Su terlebih dahulu tempo skak menteri ke H4, dan di sini langsung ditutup oleh kuda. Karena apa teman-teman? Kita berandai, apabila raja mencoba berlari ke G8, putih akan mendapatkan keuntungan. Pukul kuda dengan benteng. Disambut dengan kuda, dipukul dengan kuda, tempo skak. Bila disambut dengan gajah, gajah pukul gajah. Ada ancaman skakmat. Dan ancaman ini bukan main-main, tidak ada obatnya teman-teman. Raja hitam pasti mati. Kita kembali ke partai aslinya. Ini dilihat jelas oleh Magnus Carlsen. Tutup langsung dengan kuda ke H5. Wesley Su, pion G4 mengancam kuda. Magnus Carlsen mengeliminasi gajah terlebih dahulu. Gajah pukul gajah. Dan putih memukul kuda yang ada di H5 dengan pion. Permainan berlanjut, Magnus Carlsen menarik gajahnya ke D5 berupaya untuk mengganggu posisi kuda yang ada di E4.
kuda ditempatkan ke F6, tempo skak, langsung dipukul oleh kuda. Setelah putih melakukan langkah manuver yang sangat cantik teman-teman, memukul kuda dengan benteng, merubah semua. Karena apa? Di sini disambut dengan menteri. Ini langkah aslinya. Mungkin kalian berpikir, kenapa menteri dikorbankan dengan kondisi seperti ini? Apabila gajah yang memukulnya teman-teman, putih akan mengambil kesempatan. Yaps, tempo skak. Pukul pion dengan pion dan harus dipukul oleh raja. Setelah kondisi ini terjadi, giliran menteri H6, tempo skak. Raja berlari ke F5, datang benteng ke F1, dan raja ke E6. Sama saja teman-teman, menteri akan didapatkan dengan posisi seperti ini. Walaupun untuk kedepannya posisi ini masih bisa dibilang berimbang teman-teman. Tapi hitam ataupun Magnus Carlsen tidak mengambil langkah ini. Posisi ini jelas sangat kewalahan untuk hitam. Kita kembali. Saat benteng pukul kuda, yang menyambut benteng tersebut adalah menteri. Langkah Wesley So, langsung memukul dengan gajah. Setelah hitam memberikan pionnya, ini sangat berfungsi teman-teman. Mengambil tempo mengancam menteri dan dipukul oleh menteri. Gajah pukul gajah agar lini G sudah bisa dikuasai oleh benteng hitam. Wesley So mengambil tempo skak terlebih dahulu. Barulah dia memakan setelah mengorbankan pion yang ada di H6 dan harus dipukul oleh raja. Tujuannya jelas, saat memakan harus tetap posisi skak. Karena dari langkah kondisi skak seperti ini, dia mau mengambil keuntungan. Terlihat langkah berulang, teman-teman. Tetapi, di langkah yang ketiga ini, tidak mau, ingin remis. Mempersilahkan benteng untuk ke G. Tapi ada hitam langsung ke G bentengnya. Tempo skak dulu dilakukan oleh putih. Setelah raja bergeser ke jalur G, barulah benteng tempo skak di G1. Raja ke F5. Permainan berlanjut. Menteri ke H7. Harus ditutup dengan benteng. Kondisi seperti ini langsung disederhanakan oleh Wesley So. Benteng pukul benteng, disambut oleh pion. Langsung mengambil tempo skak dan gajah pasti akan menutupnya. Ini langkah aslinya. Barulah putih mengambil keuntungan. Pion mengancam benteng, benteng ke H3. Raja melindungi pionnya. Kembali di sini berupaya untuk melakukan serangan. Pion G5, ada menteri ke G7 mengancam benteng. Benteng ditempatkan ke H4. Permainan terus berlanjut teman-teman. Pion B3 dimainkan, menjaga posisi pion tidak dipukul oleh gajah. Dan di sini jelas Magnus Carlsen pion A5 berupaya untuk melakukan langkah tunggu ataupun langkah blunder setelah pion mengajak pertukaran disambut oleh putih. Raja pukul pion. Kondisi seperti ini, tempo skak oleh menteri. Mau kemana raja berlari teman-teman? Ditutup saja dengan gajah. Kembali tempo skak, setelah raja bergeser ke D4, pion dikorbankan. Karena jelas apabila pion dipukul oleh raja akan tempo skak dan mendapatkan gajah saat menteri pukul pion. Maka dari itu hitam ke E5 memukul pion tempo skak, kembali mengancam untuk mendapatkan pion, ditutup oleh gajah. Tidak dipukul pion yang ada di A5 melainkan turun raja ke G2. Hitam benteng ke E4, putih pion B4 mengajak pertukaran, disambut oleh pion. Setelah pion pukul pion, terjadilah formasi pion A dan B siap untuk promosi ke depan. Benteng tempo skak mudah saja raja ke G3. Benteng berupaya mengambil pion A4. Di sini Magnus Carlsen kewalahan teman-teman. Setelah menteri tempo skak, raja bergeser dan di sini juga teman-teman ada problem sedikit. Setelah putih pion A5, hitam menempatkan gajahnya ke D5. Tidak boleh pion langsung terburu-buru ke A6. Karena apa? Benteng akan ditempatkan ke G2 raja putih. Percaya tidak percaya, skakmat. Maka dari itu teman-teman, Wesley So melihatnya dengan jelas. Tidak terburu-buru karena dampaknya fatal. Posisi seperti ini, putih tempo skak menteri ke E3. Hitam raja ke F5. Putih tempo skak, kembali langkah berulang. Raja dimainkan ke G4, menghindari ancaman skakmat. Walaupun terlihat benteng sudah tempo skak, dia bisa berlari ke H5. Gajah mengancam menteri. Wesley So kembali mengancam raja. Raja mundur ke F4, giliran pion dimainkan satu langkah.
Benteng mengancam menteri, dan di sini merubah semuanya. Wesley Su melangkahkan tempo skak menteri ke F6. Sekaligus juga untuk mempromosikan pionnya. Hitam menyerah, teman-teman. Karena apa? Jika dilanjutkan, mungkin benteng mengancam posisi pion yang ada di B4. Menteri langsung memaku gajah petak terang. Tidak bisa menghindar karena sedang melindungi Raja Hitam. Jelas putih unggul. Mungkin ada teman-teman dengan kondisi seperti ini. Hitam bisa memainkan bentengnya ke A2. Problem kecil, teman-teman. Putih melangkahkan hal yang sama. Jika dilanjutkan, apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Memukul pion, membuat dia mati konyol untuk depan. Selesai videonya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.